TPU Jeruk Purut. Pernah dengar cerita horor tentang TPU Jeruk Purut? Katanya kalau malam Jumat dan lu datang sendirian dengan jumlah ganjil, bakal ada pastor tanpa kepala yang nenteng kepalanya sendiri sambil jalan di antara makam. Serem banget kan, cerita ini udah melegenda banget di Jakarta. Saking populernya sampai diangkat jadi film horor segala. Banyak banget orang dari yang cuma iseng sampai pemburu hantu datang ke sana buat buktiin sendiri kebenarannya. Tapi tahu nggak sih lo, cerita pastor tanpa kepala ini ternyata cuma mitos belaka. Yap, lo nggak salah dengar. Juru kunci dan warga sekitar TPU Jeruk Purut sendiri udah berkali-kali bilang kalau cerita itu cuma karangan orang iseng buat nakut-nakutin. Aslinya nggak pernah ada penampakan kayak gitu di sana. Jadi meskipun TPU Jeruk Purut punya suasana yang emang agak bikin merinding, cerita pastor tanpa kepala itu cuma bumbu penyedap biar makin seru aja. Gimana masih berani datang ke sana malam-malam? Terowongan Casablanca. Siapa yang nggak tahu Terowongan Casablanca di Jakarta? Terkenal banget kan karena cerita-cerita horornya. Tapi lu tahu nggak sih sejarah asli di balik terowongan ini? Sini gue ceritain fakta yang mungkin bikin lu kaget. Jadi gini, banyak yang percaya kalau terowongan ini angker karena dibangun di atas bekas kuburan. Dan itu benar. Dulu area itu adalah tempat pemakaman umum Menteng Pulo. Nah, pas pemerintah mau bangun jalan layang dan terowongan itu di tahun 80-an, banyak makam yang harus dipindahin. Konon katanya, proses pemindahan ini nggak semuanya berjalan lancar. Ada beberapa jasad yang nggak sempat dipindahkan atau bahkan keluarganya nggak setuju. Dari sinilah mitos-mitos horor itu mulai muncul. Katanya ada sosok kuntilanak merah, ada suara-suara aneh, sampai bau-bau nggak sedap yang sering muncul tiba-tiba. Tapi, terlepas dari semua cerita mistisnya, Terowongan Casablanca itu sebenarnya proyek infrastruktur penting buat ngatasin macet di area Kuningan dan sekitarnya. Jadi di balik kesan angkernya ada sejarah pembangunan kota yang kompleks. Gimana sekarang udah nggak cuma tahu cerita horornya doang kan? Rumah Pondok Indah. Siapa yang nggak tahu cerita horor legendaris soal rumah hantu Pondok Indah? Tapi lu tahu nggak sih fakta-fakta unik di baliknya? Ternyata, cerita yang kita kenal itu cuma salah satu dari sekian banyak versi yang beredar loh. Versi yang paling terkenal kan soal satu keluarga yang dibunuh sama perampok, terus arwahnya gentayangan. Tapi ada juga versi lain yang nyebutin kalau rumah itu dulunya milik seorang ekspatriat. Konon seluruh keluarganya tewas dalam sebuah kecelakaan tragis di luar negeri. Dan sejak itu rumahnya jadi kosong dan angker. Nah, ini yang paling bikin penasaran. Rumah aslinya yang jadi inspirasi cerita ini sebenarnya udah lama dirobohin. Sekitar tahun 2008. Jadi bangunan yang sekarang berdiri di lokasi itu udah beda. Tapi anehnya, meskipun bangunannya baru, aura mistisnya katanya tetap nempel. Banyak yang masih ngelaporin kejadian aneh. Mulai dari suara tangisan sampai penampakan sosok misterius. Jadi, meskipun rumah fisiknya udah nggak ada, legendanya tetap hidup dan bikin bulu kuduk merinding sampai sekarang. Gimana menurut lo? Apa ini cuma urban legend atau emang ada sesuatu yang nungguin di sana? SMK Tarakanita. Kalian pernah dengar cerita horor sekolah Tarakanita? Bukan yang di sinetron itu. Ini cerita yang udah jadi legenda urban di Jakarta. Katanya gedung SMK Tarakanita yang sekarang ini dulunya adalah bekas rumah sakit jiwa zaman Belanda. Udah kebayang kan seremnya? Nah, salah satu cerita yang paling terkenal itu tentang hantu suster ngesot. Konon, dulu ada seorang suster Belanda yang diperkosa dan dibunuh secara brutal di salah satu ruangan. Kakinya dipotong, arwahnya gentayangan, nyariin kakinya yang hilang. Makanya sering banget ada yang dengar suara orang nyeret-nyeret di lorong sekolah pas malam-malam. Selain suster ngesot, ada juga penampakan anak kecil Belanda yang suka iseng. Katanya anak ini sering muncul di jendela, ketawa-ketawa atau tiba-tiba lari melintas di koridor. Bahkan ada yang bilang, kalau kita lagi di toilet sendirian, tiba-tiba keran air bisa nyala sendiri atau pintu digedor-gedor. Padahal pas dicek nggak ada siapa-siapa. Kalian ada yang alumni sana? Coba dong bagi cerita, beneran seserem itu nggak sih? Rumah Kentang Prapanca. Pernah nggak sih kalian lagi lewat di suatu tempat, tiba-tiba kecium bau kentang rebus padahal nggak ada yang lagi masak? Hati-hati, bisa jadi kamu lagi dekat sama tempat ini nih. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama urban legend paling terkenal di Jakarta. Rumah Kentang Prapanca. Konon katanya rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan ini sering banget ngeluarin aroma kentang rebus di malam hari. Tapi nggak ada satu orang pun yang lagi masak di dalamnya. Cerita yang paling populer adalah tentang seorang anak kecil yang nggak sengaja jatuh ke dalam kuali besar berisi air mendidih yang lagi dipakai buat merebus kentang. Tragis banget.
Arwahnya dipercaya masih gentayangan di rumah itu dan bau kentang rebus yang menyengat itu jadi pertanda kehadirannya. Saking melegendanya, cerita ini sampai diangkat ke film layar lebar loh. Walaupun sekarang rumahnya udah direnovasi dan kelihatan lebih modern, banyak orang yang lewat sana masih suka merinding dan ngaku nyium bau kentang itu. Menurut kalian, ini cuma sugesti atau emang beneran ada ya? Coba deh komen di bawah.